Ya, baik para mahasiswa, saya ulangi. Nanti saya bersama-sama dengan Bu Amri akan mendampingi kalian dalam mata kuliah ilmu bahan makanan dasar. Jadi nanti pendampingannya saya akan bersama-sama kalian di 7 pertemuan awal, gitu. Kemudian nanti diakhiri dengan ujian tengah semester. Lalu nanti di pertemuan ke-8 sampai 14 kalian akan bersama-sama dengan Bu Amri. Ya baik, mungkin baik kalau saya menyapa dulu, meskipun nanti tidak bisa semua, karena memang ini baru pertemuan pertama kita di perkuliahan. Kita dulu bertemu di PPK ya, PPKM gitu. Saya ingin mengenal wajah kalian, ya. Meskipun mohon maaf, mungkin faktor usia juga saya agak kurang cepat menghafal nama, gitu. Jadi kalau nanti kita punya kesempatan untuk bertemu luring, saya tidak bisa segera hafal nama satu persatu, mohon dimaklumi ya. Tapi yakin nanti selama proses pembelajaran 4 tahun pasti kita akan semakin mengenal satu sama lain. Biasanya sih lalu hafal gitu. Baik, Adisti Tiara Febrianti yang mana ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Adifa Dwiandarsari. Hadir, Bu. Baik, Agustina Hardiani Prima Putri. Hadir, Bu. Ajeng Prananingrum. Belum ya? Semoga bisa segera bergabung. Anastasia Cantika Jasmine Ristanto. Hadir, Bu. Ya, Angelika Pribandari. Hadir, Bu. Ya, Bernadetta Ajeng Ayuneng Tias. Hadir, Bu. Ya, mungkin bisa dinyalakan kamera sebentar, lalu nanti bisa ditutup lagi, tidak apa-apa kalau itu berkaitan dengan koneksi, begitu ya, supaya saya bisa mengenal. Caroline Della Puspitasari. Hadir, Bu. Baik. Christina Astri Damayanti. Hadir, Bu. Cyrilla Gervanya Pinky Tirensia namanya. Hadir, Bu. Ya, namanya agak sulit dilafalkan ini. Cynthia Margareta Baya. Hadir, Bu. Febriati Laura Najabe de Gomez. T, benar T, akhirannya T begitu ya? Ibu, untuk Febriati itu tidak mengikuti perkuliahan. Oh ya, oke. Ini yang dari Timor Leste ini ya? Oke. Kurang tahu, Ibu. Oh ya, dari Timor Leste. Ya, Vira Farzana Della. Hadir, Bu. Oke. Florentina Prabarani Kumara. Hadir, Bu. Baik. Francisca Widya Ayu Kinanti. Hadir, Ibu. Gabriela Berlintina Talenta Ardian. Hadir, Ibu. Ya. Ignatius Altar Natalino Christian Santosa. Hadir, Ibu. Ya. Januarius Aditya Wisnu Wardana. Hadir, Bu. Cordula Sumarti. Hadir, Bu. Laurencia Niken Ayu Saraswati. Hadir, Bu. Laurentia Ardana Bella. Hadir, Bu. Baik. Laurentia Jessica Glory. Hadir, Bu. Ya. Leonardus Alvin Gilang Pratama. Hadir, Bu. Ya. Margareta Theodora Aristania Nugroho. Hadir, Bu. Baik. Maria Lianawati Gunawan. Hadir, Ibu. Ya. Maria Putri Giovanni. Hadir, Bu. Maria Regina Dominica Viventis. Hadir, Bu. Ya. Maria Teresia Primas Prahayuningsih. Hadir, Bu. Ya. Nabila Aziza. Hadir, Bu. Oke. Natalia Varel Noreta Dewanti. Sedang berusaha join, Bu. Oke, baik. Sinyal. Oke. Natasha Wanggi. Hadir, Bu. Neviah Mahadewi Saduk. Hadir, Bu. Patricia Kurnia Suprihatin. Hadir, Bu. Ya, Petronella Modesta Hilda. Hadir, Bu. Pius Hendrikus Lagida Wuhur. Hadir, Bu. Siap. Priska Arta Triastuti. Hadir, Bu. Oke. Rachel Muriani. Belum ya? Hadir, Bu. Oh, ya, oke. Sekar Lila Loka Wibowo. Hadir, Bu.
Silka Priscilla Novlina Hetaria. Hadir, Ibu. Ya. Tereina Kias Yoanti. Hadir, Bu. Teresia Kristi Paulina. Hadir, Bu. Thomas Beckett Felix Chandra Nugraha. Hadir, Bu. Baik. Vera Melani Kusuma Dewi. Hadir, Bu. Veronica Aurelia Primasita Dewi. Hadir, Bu. Vincentia Amanda Angelika Wahyuning Nur Maria. Hadir, Bu. Yasinta Amanda Priyambudi. Hadir, Bu. Yulin Waluyan. Hadir, Bu. Oke, suster ya. Lalu ada 2 kakak angkatan yang juga bergabung di kelas ini. Ada Juan Luis, hadir? Hadir, Bu. Baik, lalu ada Korinus Elias Surbai. Hadir, Bu. Baik. Baik, terima Bu. kasih. Ada yang terlewat? Maaf, tadi Ajeng itu saya hadir, Bu. Oke, oh yang sinyal tadi. Iya. Bukan. Oke. Ibu, mohon maaf, saya belum dipanggil, Bu. Siapa? Gabriela. Sorry. Gabriela dia, Bu. Maaf. Gabriela Dea Maharani Viriya Kirana. Iya, Bu, Ya, betul. maaf ya, terlewat. Iya, Bu, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Bu. Seperti ya. Saya Natalia Farel hadir. Oh ya, yang tadi baru join ya. Oke, baik. Selamat bergabung, Natalia. Baik, seperti dimanapun kelas gizi, ini pasti ada kelangkaan ada kelangkaan gender laki-laki. Jadi ini ada 5 plus 2 dari kakak angkatan 7, tidak apa-apa. Semoga kelas ini nanti bisa bersama-sama berproses dengan baik dalam mata kuliah ilmu bahan makanan dasar. Ya, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, Bu Purna akan menyampaikan menu apa yang nanti akan kita santap bersama di mata kuliah ilmu bahan makanan dasar. Kalau kalian ada kendala sinyal atau berat, boleh off video, tidak apa-apa. Nanti sesaat sebelum berakhir bisa dinyalakan lagi, atau saat kalian akan menyampaikan pertanyaan, nanti bisa dinyalakan video dan audionya. Tidak apa-apa. Kalau itu terkait dengan kemudahan akses atau kestabilan akses internetnya. Ya, Bu Purna tidak keberatan kalian tidak on cam terus, sekali-kali on cam lalu bisa off begitu. Kalau itu lebih lebih aman untuk masalah koneksi. Baik. Yang saya sebut dengan menu adalah rencana pembelajaran yang nanti akan kita gunakan sebagai patokan bersama bagaimana perkuliahan ini akan kita jalankan. Ya, apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Oke. Mata kuliah kita teori ya, jadi nanti ada 14 kali tatap muka, 14 kali pertemuan, masing-masing 100 menit. Tidak harus habis 100 menit itu on Zoom terus, begitu. Nanti dosen bisa saja tidak menggunakan keseluruhan waktu, dan karena ketentuannya sebetulnya harusnya blended, begitu ya. 60% sinkronus melalui Zoom seperti ini, lalu yang 40% atau 40 menit nanti bisa asinkronus. Baik, lalu mata kuliah ini nanti akan membantu kalian memahami tentang karakteristik bahan makanan. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Ketika kita bicara tentang gizi sebagai mayor bidang yang kalian akan pelajari selama 4 tahun ini, bahan makanan itu menjadi backbone-nya atau menjadi tulang punggungnya, begitu. Karena apa? Karena gizi itu ya satu-satunya sumber adalah dari bahan makanan, begitu. Jadi keterkaitan antara bahan makanan dan gizi, pangan dan gizi itu selalu erat. Ya. Ketika kita bicara tentang apa bahan-bahan yang akan dikonsumsi oleh seseorang di dalam rangka memenuhi kebutuhan gizinya, pasti kita akan bicara tentang bagaimana bahan makanan itu dipilih, bagaimana makanan itu diolah, bagaimana bahan makanan itu dicerna, lalu dimetabolisme, dan akhirnya tubuh mendapatkan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai dengan
karakteristik masing-masing pribadi begitu. Kemudian selain karakteristik bahan makanan, juga akan dibahas mengenai cara penanganan, cara penyimpanan, cara pemilihan, dan prinsip-prinsip dasar pengolahan untuk mempertahankan kualitasnya. Jadi, nanti materi yang kalian peroleh dalam ilmu bahan makanan dasar ini akan kalian bawa terus, ya, sampai nanti di semester-semester atas, bahkan sampai skripsi, begitu. Karena ketika kita bicara tentang skripsi, Anda memilih satu topik sempit yang akan dikembangkan, tidak hanya skripsi yang harus meneliti di lab gitu ya, skripsi yang berkaitan dengan gizi masyarakat atau gizi klinik pun nanti juga pasti akan mengacu lagi pengetahuan-pengetahuan dasar yang kalian peroleh dalam ilmu bahan makanan dasar dan ilmu bahan makanan lanjut gitu. Baik, lalu capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan bisa tercapai paling tidak sebagian begitu tercapai dalam mata kuliah ini meliputi sikap dan tata nilai, terutama kalian bisa menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama begitu ya, karena sistem pangan, sistem bahan makanan itu selalu terkait dengan hal-hal ini, bahwa tidak hanya di dunia tetapi di Indonesia pun antar daerah memiliki keragaman budaya termasuk budaya pangan yang sangat-sangat spesifik, gitu, yang sangat beragam. Nah, maka pemahaman mengenai keterkaitan antara sistem pangan yang berlaku di suatu daerah itu nanti akan membantu kalian untuk bagaimana melakukan layanan gizi kepada klien atau kepada pasien, gitu. Ya, agama jelas, berbagai jenis agama memiliki pantangan-pantangan atau jenis-jenis bahan makanan yang boleh dan tidak boleh gitu. Lalu budaya pasti ya. Mengapa olahan di Padang itu banyak santannya? Mengapa olahan di Papua itu lebih mengedepankan jenis umbi-umbian atau jenis yang lain gitu ya? Karena sistem pangan ini juga terkait dengan geografi gitu. Di Padang mungkin di sana banyak sekali ditemukan pohon kelapa begitu, sehingga itu menjadi kekayaan alam yang memang lalu dimanfaatkan salah satunya dalam kuliner atau dalam makanannya. Gitu. Papua itu sangat terkenal akan keragaman ubinya ya, ubi jalar. Katanya ada sekitar 20-an jenis. Padahal kita mungkin di Jawa ini hanya kenal 3-4 aja udah lumayan gitu ya. Juan sama Korinus nanti mungkin bisa cerita banyak ini mengenai jenis umbi-umbian yang ada di Papua. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian menampilkan nilai-nilai ICARE, maka nanti realnya 10% dari nilai kalian itu berupa nilai ICARE yang diperoleh dari penilaian sesama, peer, antar mahasiswa, dan juga penilaian dari dosen selama proses pembelajaran berlangsung. 10% itu cukup besar ya. Oke. Kemudian penguasaan pengetahuan ini mampu berpikir luas atau metakognitif dengan landasan ilmiah. Ya, sekarang itu di masyarakat awam banyak berkembang hal-hal yang entah itu mitos, entah itu sesuatu yang tidak berdasarkan ilmiah, tetapi karena disampaikan dengan yakin seolah-olah itu menjadi hal yang benar. Misalnya apa ya? Misalnya makan ini akan melawan virus corona misalnya. Banyak-banyak makan minum kunyit nanti nggak bakalan kena virus corona misalnya seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang belum terbukti secara ilmiah. Ya. Nah kalian sebagai orang yang punya kesempatan untuk memahami pangan dan gizi ini melalui perkuliahan, artinya harus ditumbuhkan sikap ilmiah untuk menyampaikan sesuatu informasi yang itu nanti akan diikuti oleh masyarakat. Ada kok bukti penelitiannya misalnya. Jadi jangan malah turut menyebarkan gitu. Sekarang itu kan informasi penyebarannya melebihi kecepatan cahaya begitu ya. Kita mendapatkan info lalu cepat-cepat pengen share, forward, padahal
baca aja baru judulnya, judulnya bombastis langsung di-share begitu. Nah, ini merupakan apa namanya? Tanggung jawab kalian yang nanti akan mempelajari mengenai pangan dan gizi ini selama 4 tahun ke depan untuk mulai kritis. Apakah benar informasi yang disebarkan melalui media sosial? Cermati dulu apakah ini ilmiah dan seterusnya gitu. Kemudian mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi serta ilmu yang terkait, ilmu pangan, biomedik, humaniora dan seterusnya. Ya. Kemudian ada keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Jadi ini sekali lagi bahwa ketika kita sudah memilih mengambil sisi ilmiah dari suatu bidang kajian, ya ikuti alur-alur atau prosedur-prosedur ilmiah sebelum kita bisa menyimpulkan sesuatu, sebelum kita bisa men-share informasi ke semua orang. Pastikan dulu bahwa apa yang di-share itu adalah sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Ya. Kemudian keterampilan khusus, mampu mengkaji secara menyeluruh keterkaitan gizi, kesehatan, dan pangan dalam suatu sistem, mampu melakukan pelayanan gizi pada berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan budaya, agama, dan teori kehidupan. Jadi nanti ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini nanti akan menjadi dasar ketika kalian nanti mengambil mata kuliah dietetik. Kalau saya atau ada pasien yang memiliki penyakit gagal ginjal, menu apa yang harus diberikan? Nah, kalian lalu belajar mengenai makanan apa yang boleh dan tidak boleh, lalu itu diterjemahkan kepada bahan apa yang harus dipilih, bagaimana bahan itu diolah. Ya kalau yang kita layani itu klien yang gagal ginjal, ya jangan lalu memberikan hidangan yang berkuah banyak, begitu, karena untuk orang dengan gagal ginjal asupan cairannya dibatasi, misalnya seperti itu. Jadi ilmunya akan kalian bawa terus sampai nanti kalian melakukan praktik-praktik pelayanan gizi di semester-semester akhir. Tuh, ya. Lalu untuk CP mata kuliahnya ada 6 ya. Menjelaskan pengertian perbedaan antara bahan makanan, pakan, makanan sehat secara tepat. Ya, jadi nanti pada salah satu keterampilan atau pengetahuan yang harus bisa kalian kuasai dengan mempelajari mata kuliah ini adalah apa tahu makanan sehat itu kriterianya apa, bagaimana memilih, bagaimana mengolah, gitu ya. Kemudian mengaplikasikan keanekaragaman konsumsi berbagai jenis bahan makanan, terutama potensi lokal di Indonesia. Negara kita itu sangat kaya ya, blessed country, jadi negara yang diberkati, sebetulnya. Karena ada begitu banyak potensi alam, keragamannya baik keragaman nabati maupun hewani, dan itu akhirnya juga berimplikasi pada begitu beragamnya bahan-bahan makanan yang bisa kita manfaatkan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi pada kaum muda? Mereka picky eater, begitu ya. Milih-milih makan. Kalau nggak ini aku nggak mau. Ya, aku maunya ini, begitu. Kalau nggak nasi saya nggak bisa hidup. Benarkah? Bu Purna sudah 1 tahun ini nggak makan nasi dan baik-baik saja, malah cenderung gemuk ya. Bukan semakin gemuk, tetapi ya tetap gemuk, nggak kurus-kurus. Meskipun saya 1 tahun ini sudah tidak makan nasi. Lalu makannya apa, Bu? Ya buah, umbi, ya apa yang ada, karena nggak sulit mencari sumber karbohidrat di Indonesia itu. Ya, apa saja bisa. Hampir di setiap makanan itu pasti ada karbohidratnya, sehingga tidak khawatir Bu Purna kekurangan karbohidrat meskipun tidak makan nasi. Gitu deh. Kemudian menerapkan pengetahuan tentang karakteristik kimiawi dan fisik bahan makanan dalam memilih bahan makanan yang baik. Ini nanti akan kalian bawa terus ketika kalian akan praktik klinik di rumah sakit dan catering, begitu. Di sana ada tahap bagaimana menerima bahan makanan, mengecek kualitasnya. Nah itu. Nah, maka ini akan kalian bawa terus. Kemudian mengkarakterisasi kerusakan bahan makanan dan cara pencegahannya. Ini juga nanti di IPM dasar mendapatkan sebagian materi, bagian kecil begitu. Nanti masih akan berlanjut di mata kuliah di tahun-tahun yang lebih tinggi. Ya. Kemudian menerapkan cara penyimpanan bahan makanan yang baik
dan menganalisis pengolahan bahan makanan yang baik. Itu capaian pembelajaran yang nanti harus kalian kuasai setelah mengikuti perkuliahan IPM dasar ini. Ya. Oke, kemudian sekarang ke matriks. Ini dari pertemuan ke pertemuan, mungkin Bu Purna akan skimming saja ya, tidak mendetail. Nanti kalian bisa baca sendiri, lebih teliti, lebih cermat begitu mengenai apa yang harus kita lakukan, proses-proses apa untuk setiap kali tatap muka, untuk setiap kali pertemuan. Ya. Misalnya hari ini nanti Bu Purna masih akan bicara tentang ruang lingkup peristilahan, lalu tentang fisiologi dan metabolisme sel, tanaman dan hewan, karena memang ini menjadi dasar kita memahami karakteristik kimiawi, karakteristik fisik, karakteristik sensoris bahan makanan. Ya. Lalu dilaksanakan secara sinkronus, ya, lalu nanti harapannya siang ini juga sudah ada diskusi, ada hal-hal yang mungkin menarik perhatian kalian dan perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, nanti akan kita diskusikan. Lalu nanti bentuk evaluasinya pertemuan 1 sampai 4 nanti akan diwujudkan dalam kuis ya, dan juga menjadi bagian dari ujian sumatif 1. Lalu nanti pada akhir perkuliahan pertama ini Bu Purna sudah akan memberikan penugasan, tapi penugasannya ringan. Nanti penugasannya bersifat individual, jadi orang per orang gitu. Nanti akan Bu Purna jelaskan di akhir perkuliahan pada siang hari ini. Lanjut terus ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oh ya, Bu Purna nanti akan mendampingi untuk 2 penugasan. Yang satu tadi tugas individual, kemudian yang kedua nanti tugas kelompok, mengobservasi kerusakan berbagai bahan makanan ya. Kemudian tugas ketiga membuat paper dan presentasi, nanti akan didampingi Bu Amri di presentasinya di akhir perkuliahan. Oke. Bu Purna akan memberikan 2 kali kuis. Ya, nanti Bu Amri juga ya, sudah terjadwal. Jadwalnya juga sudah saya unggah di e-learning, nanti silakan kalian pelajari. Untuk referensinya di kolom bagian kanan dari RPS ini juga sudah tertulis. Angka-angka ini menunjukkan referensinya ya. Ya ini. Ada 2 buku utama, yang satu buku yang ditulis Bu Purna sendiri, ada di toko ya saya kira, silahkan nanti bisa mencari ini. Kemudian untuk referensi penunjang ada beberapa juga sudah saya unggah e-booknya ya di mana di e-learning, nanti silahkan kalian buka. Termasuk juga ada pedoman umum gizi seimbang, meskipun mungkin kalian sudah mendapatkan di ilmu gizi dasar. Tapi Bu Purna unggah pedoman umum gizi seimbang yang akan kita bawa terus selama kalian mempelajari tentang ilmu gizi. Lalu untuk penilaian, penilaian ini untuk tugas ini cukup banyak ya porsinya, jadi ini diperhatikan ya, ada 30% ya. Tugas pertama yang individual yang hari ini akan saya berikan itu 5%. Kemudian tugas kedua berkelompok mengamati kerusakan bahan makanan itu 10% dan analisisnya ya. Kemudian yang ketiga tugas membuat makalah dan presentasi itu 15%. Kemudian sumatif 1 ujian sumatif 1 ini 20%. Lalu sumatif 2 20%, kuisnya juga 20% dari 4 kali kuis. Jadi ada berbagai bentuk evaluasi dan saya harapkan kalian bisa mengikuti semuanya karena masing-masing punya bobot yang cukup besar. Lalu tadi I-Care 10%. Begitu untuk RPS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mendapatkan gambaran kira-kira yang akan kita pelajari itu apa? Oh ya, sebentar ya. Ya, kembali ke sini. Ya, kembali.
kembali sebentar. Ya, sekilas mengenai materinya ya, sekilas aja. Untuk pertemuan kedua nanti kita sudah akan mempelajari mengenai apa namanya? Ya, kita akan mempelajari beranjak dari hasil tugas 1, nanti kita akan mempelajari mengenai klasifikasi bahan pangan, ya, klasifikasi bahan pangan. Lalu di pertemuan ketiga kita sudah masuk ke ini perubahan pasca panen, respirasi, biodegradasi, dan kerusakan bahan makanan. Ini juga nanti beranjak dari hasil pengamatan kalian di tugas kedua. Ya. Kemudian di pertemuan keempat kita masuk ke komoditi, ada serealia, ya. Apa saja yang masuk serealia, kemudian sifat fisik dan biologi dan komposisi kimia serta pasca panennya seperti apa, penanganan penyimpanannya seperti apa, pengolahannya seperti apa. Kemudian pertemuan kelima ini umbi-umbian, keenam kacang-kacangan, ketujuh hortikultura, buah dan sayur. Ya. Kemudian nanti dengan Bu Purna sudah selesai di pertemuan ke-7, lalu diakhiri sumatif. Kemudian pertemuan ke-8 ini masuk ke produk hewani, ya. Ada susu, kemudian telur, kemudian daging, ikan, ya. Lalu ini tambahannya adalah bumbu dan rempah. Karena bumbu dan rempah itu ada yang dari bahan nabati, tetapi juga ada yang dari bahan hewani. Kemudian ini dalam piramida makanan atau tumpeng gizi seimbang, ini bagian yang ada di paling pucuk, bagian yang paling sedikit, yang tidak boleh banyak-banyak, yaitu gula, lemak, minyak, garam. Lalu nanti diakhiri dengan presentasi makalah. Begitu untuk bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah penilaiannya atau penugasannya atau materinya sendiri? Kalau ada, silakan. Ibu izin bertanya. Silakan, Anastasia. Jadi kan untuk pembagian tugas itu ada tugas kelompok sama yang tugas makalah ya Bu. Nah untuk yang tugas makalah itu individu atau kelompok ya Bu? Oh, ya. Yang makalah itu kelompok. Ya, kelompok nanti silakan satu kelompok 4 mahasiswa begitu. Lalu nanti kalian menyusun makalah memilih satu komoditi, bukan satu komoditi, memilih satu produk makanan, misalnya keju begitu ya, keju. Lalu nanti kalian akan membahas secara komprehensif bahan keju itu apa, bagaimana jenis-jenisnya apa, bagaimana mengolahnya, lalu mungkin produk-produk olahan lebih lanjut dari keju itu apa. Bagaimana cara penyimpanan yang baik, bagaimana mengenali kerusakan keju, bagaimana cara mencegah kerusakannya, begitu. Jadi secara komprehensif kalian mengupas mengenai satu produk sejak dari bahan, lalu sampai ke tanda kerusakan dan cara pencegahan kerusakannya. Itu. Begitu, Anastasia? Baik Ibu, izin bertanya kembali Ibu. Silakan. Untuk mungkin nanti ke depannya mungkin kita akan presentasi ya Bu. Lalu menggunakan PowerPoint. Nah, untuk template PowerPoint-nya itu sendiri itu bebas atau bagaimana ya Bu? Biasanya bebas sih. Saya memberi kebebasan, keleluasaan untuk PowerPoint-nya. Kalau mau pakai template dari Prodi Gizi sebetulnya juga ada, tetapi mungkin kalau kalian yang generasi milenial ini memandang itu monoton begitu ya. Padahal PowerPoint kan mestinya bisa menjadi cara untuk menarik perhatian begitu. Maka yang menggunakan template Prodi dosennya saja tidak apa-apa ya. Itu pun kadang-kadang kami juga ada selingan nggak pakai template Prodi begitu. Hanya nanti di forum-forum seperti ujian skripsi atau apa, nah baru kalian menggunakan template dari Prodi.
Gitu. Untuk perkuliahan, kalau di mata kuliah saya sih bebas saja. Gitu. Gitu, Anastasia? Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, Bu Purna ingin mengawali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bertanya kepada kalian. Sebentar. Apakah kalian sudah makan pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Oke. Ada yang belum? Saya ingin bertanya pada Laurentia Ardana Bella. Apa yang kamu makan di pagi hari ini? Saya baru minum susu, Bu. Baru minum susu. Itu saja. Makanan padatnya belum? Belum, Bu. Ada alasan mengapa belum mengkonsumsi makanan padat atau baru minum susu saja? Biasanya sudah seperti itu dari dulu. Oh, ya. Jadi memang pagi tidak mengkonsumsi makanan dalam porsi berat begitu ya. Bagaimana, Bu? Ya. Jadi pagi itu memang tidak terbiasa mengkonsumsi sarapan dalam porsi berat begitu ya. Hanya minum susu. Ya, Bu. Biasanya cuma minum atau sama cemilan gitu. Oke, jadi sudah kebiasaan seperti itu. Baik. Kemudian Nabila Asisah. Apa yang sudah kamu santap dari pagi hingga ini hampir pukul 11 ini? Tadi pagi nyantap sate, Bu. Sate. Ya. Beli buat? Iya, beli. Beli. Mengapa kamu memilih sate kok bukan yang lain? Itu soalnya lewat rumah. Oh gitu. Jadi yang lewat itu begitu. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang lewat yang lain, kamu bisa milih yang lain juga ya. Iya, Bu. Oke. Satu lagi sebelum nanti kita diskusikan. Thomas Becket, Felix Chandra Nugraha. Apa yang kamu makan pagi ini? Panggilannya siapa nih? Felix, Thomas, Chandra? Felix ya. Saya tadi sarapan oseng teh tahu. Berarti ada nasinya ya? Ada. Nasi, oseng, tempe, tahu. Ada sayurannya? Ada. Nggak ada? Kering. Oh, kering. Ya. Mengapa kamu milih menu itu, Felix? Soalnya Ibu saat itu, Bu. Gimana? Maaf, diulangi. Tadi Ibu mbaknya cuma itu. Adanya itu? Iya. Oh ya. Jadi Felix mengkonsumsi sarapan nasi dan oseng karena adanya itu. Kemudian tadi siapa tadi? Oh, Bu Purna sudah lupa atau tadi yang minum susu tadi siapa? Saya, Bu. Enggak, siapa namanya? Enggak kelihatan ya di sini. Saya, Bu. Ya, oke. Jadi minum susu saja karena ya memang sudah biasa seperti itu. Kalaupun ada makanan lain ya nggak mau karena mungkin justru kalau makan lalu malah entah ngantuk atau apa mungkin gitu ya. Lalu Nabila tadi ya betul apa namanya mirip dengan Felix. Ya yang lewat itu sih gitu ya. Adanya itu nggak punya pilihan lain gitu ya. Oke. Ya, jadi ada begitu banyak alasan mengapa seseorang itu makan atau tidak makan. Ada banyak alasan mengapa orang milih A dan bukan milih B. Ada banyak alasan juga mengapa orang apa namanya prefer untuk satu jenis makanan tertentu dan tidak yang lain. Ya untung kalian masih dalam posisi boleh memilih atau bisa memilih atau kalaupun adanya itu ya untung sudah tersedia. Karena apa? Karena ada banyak orang di banyak bagian dari dunia ini yang tidak punya pilihan. Bahkan mau makan apa saja itu harus nyari dulu. Baru
mendapatkan satu jenis makanan untuk dimakan, dan itu mungkin bukan pilihannya, tapi ya dapatnya itu. Bahkan untuk nanti siang saja makan apa juga belum tahu. Ya, kita beruntung karena tadi masih bisa memilih, masih bisa meskipun mungkin tidak sesuai dengan selera, tetapi toh makanan itu ada, gitu ya. Gitu. Ya. Bentar, ini tak besarkan dulu aja ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut itu bisa berkembang ini. Mengapa kalian makan? Florentina, Prabarani mungkin bisa memberikan tanggapan. Mengapa kamu makan, Floren? Halo, Floren? Oh, nggak respon. Maria Putri Yovani? Iya, Bu. Mengapa kamu makan? Yang pertama karena lapar, Bu. Karena lapar. Itu alasan yang paling mendasar. Iya. Oke. Yang kedua, kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua ya. Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk tubuh. memenuhi kebutuhan tubuh. Baik, ini sudah mungkin sudah mendapatkan banyak paparan informasi sebagai orang yang akan mempelajari mengenai gizi. Jadi sudah ada reasoning mengapa saya makan. Selain lapar, tadi juga memenuhi kebutuhan tubuh. Apakah ada yang lain yang akan berpendapat mengapa kamu makan? Ayo, Bu. Silakan. Karena saya punya penyakit asam lambung. Punya penyakit asam lambung. Jadi nggak boleh telat makan ya, Silka ya? Iya, Ibu. Ya. Jadi meskipun nggak suka, meskipun males begitu, ya harus makan. Itu Silka ya? Ya. Sama, Bu Purna juga punya GERD begitu, sehingga nggak boleh telat makan. Ya. Jadi meskipun pas malas-malasnya kan kadang-kadang kita ada dalam suatu posisi kerasa lapar juga enggak, berselera makan juga tidak, begitu ya Silka ya. Tapi harus makan karena kalau tidak dampaknya apa Silka? Kamu, Bu, perutnya sakit. Perutnya sakit jauh lebih banyak sengsaranya begitu daripada sekedar mengikuti nggak selera makan gitu ya. Kalau orang yang sudah kena asam lambung, punya GERD begitu. Ya, jadi meskipun di mulut itu nggak enak ya sudah dalam tanda petik mungkin terpaksa makan. Tujuan tadi sebagian sudah disampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya, memenuhi kebutuhan tubuh. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat apa tujuan lain dari orang itu makan selain memenuhi kebutuhan tubuh? Izin menjawab, Bu. Silakan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Oke, dari Suster Yulin ini menyampaikan bahwa orang itu makan karena tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Bu Purna itu sudah nggak di masa pertumbuhan ya, Suster? Tapi saya tetap harus makan juga, gitu kan ya. Nanti pertumbuhannya horizontal kalau saya. Kalau kalian mungkin beberapa masih di usia pertumbuhan, iya. Tetapi meskipun secara antropometri itu tidak ada pertambahan, tetapi sel kita itu sangat dinamis. Ada sel yang mati, ada pembentukan sel baru, begitu ya, Esther ya. Jadi di dalam tubuh kita itu dinamis, dan itu juga disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Lalu kapan orang makan? Ada tahu orang, ayo makan, nanti belum jamnya, gitu kan ada kan ya? Ada nggak yang di keluarga masih seperti itu? Jadi jam-jam kalau suster pasti ya. Kalau suster di komunitas itu strict begitu. Mungkin suster bisa cerita jam-jam makan di biara atau di komunitas. Terima kasih. Jam makan kalau di dalam biara kami itu jam 7 pagi.
Kalau makan siang itu jam 1:15, tetapi biasanya makan siang disesuaikan, tetapi di komunitas-komunitas pada umumnya itu jam 1:15. Kalau malamnya itu jam 7 malam. Oh ya, di antara makan pagi dan siang ada waktu untuk selingan tidak juga? Biasa jam 10 pagi itu biasa kami minum pagi, minum bersama itu kalau menyesuaikan dengan kondisi komunitas. Tetapi intinya jam 10 pagi itu waktu untuk minum bersama. Ada snacknya juga ya? Ya, terima kasih. Sore? Tidak ada? Sore juga jam 4. Sore jam 4, tetapi itu sesuai kondisi juga. Oh ya. Tapi jamnya sudah seperti itu. Oke, jadi untuk beberapa komunitas seperti itu ada pengaturan jam-jam makan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, ya. Biasanya ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Pola seperti ini juga ditemukan di misalnya rumah sakit, ya. Di rumah sakit juga seperti itu. Jam-jamnya nggak sembarangan, pasien itu saya lapar, dokter. Lah baru jam 5 pagi kok sudah lapar, ya belum saatnya makan gitu. Atau jam berapa? Jam 11 makan siang minta gitu, enggak bisa karena memang ada pola makan yang sudah ditetapkan untuk rumah sakit yang bersangkutan. Tetapi untuk beberapa orang yang lebih bebas begitu, waktu makan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Bahkan kadang-kadang waktu makannya menjadi tidak tentu karena tadi belum lapar begitu. Ya. Jadi meskipun jam 1, jam 2 kalau belum lapar ya nggak bisa makan. Misalnya ada orang yang seperti itu. Ya. Atau tadi seperti contoh teman kalian tadi, sarapannya hanya segelas susu dan itu sudah cukup. Nanti makannya ya pada saat makan siang. Atau ada orang-orang yang memang tidak punya pola tertentu, ya makannya bisa di sepanjang hari. Artinya ya makan pagi ada, lalu nyemilnya juga sepanjang pagi, siang, sore, malam juga sangat mungkin. Sehingga di sini kapan orang makan itu sebetulnya hanya konsensus atau kesepakatan di antara orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Itu di Indonesia. Di luar negeri mungkin polanya akan berbeda lagi. Ya, polanya akan berbeda lagi. Tetapi biasanya tetap ada patokan, ada breakfast, ada lunch, begitu, lalu ada dinner. Bahkan ada tambahan supper. Ya, supper itu late dinner, jadi makan malam yang telat. Ya, itu bisa di atas jam 9, jam 10 itu ada kesempatan makan juga dimungkinkan. Gitu. Ya. Nah, seberapa banyak orang makan ini nanti terkait dengan nanti akan kita pelajari lebih detail di mata kuliah gizi dalam daur kehidupan, begitu, bahwa untuk tahap-tahap kehidupan seseorang, kuantitas makanan yang dikonsumsi itu akan berbeda-beda, tergantung pada aktivitas, tergantung pada jenis kelamin, usia, dan juga mungkin kondisi kesehatan, gitu. Untuk pribadi lepas pribadi itu sangat spesifik. Tetapi untuk kebutuhan komunitas itu ditetapkan standar yang disebut sebagai angka kecukupan gizi. Dan itu biasanya ada pengelompokan, tentunya. Bagi balita, batita, balita, kemudian anak-anak usia berapa, remaja, dewasa, pria, wanita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, itu ditetapkan angka patokan, angka kecukupan gizi yang itu nanti akan bisa diterjemahkan ke dalam berapa banyak makanan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu hari. Gitu. Ya. Oke. Mengenai makan ini, pertanyaan bisa dikembangkan lebih lanjut, apa saja yang dimakan orang? Ya. Tadi di awal Bu Purna sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah blessed country, begitu ya, artinya kita itu diberkati dengan bumi yang subur sehingga ada begitu banyak jenis tumbuhan, ada begitu banyak jenis buah-buahan yang bisa kita peroleh sepanjang tahun, sangat bervariasi dan itu bisa menjadi sumber makanan bagi kita. Bahkan di berbagai daerah ada
bahan makanan yang tidak dikenal di tempat lain. Ya. Misalnya apa? Apa namanya? Di Banjarmasin itu ada cempedak ya, seperti nangka. Ada yang berasal dari Banjarmasin? Kalimantan Selatan. Nah, seperti nangka, tetapi justru mereka mengambilnya itu adalah bagian dari, ya buahnya juga diambil sih, tetapi dari apa namanya? Kalau orang Jawa bilang daminya begitu. Jadi itu semacam nangka begitu, tetapi justru yang diambil itu adalah serat-serat yang menyelubungi buah cempedak itu. Dan itu dibuat asinan begitu, lalu nanti itu bisa dibuat aneka macam makanan. Nah, kalau di Jawa dengan buah yang serupa yaitu nangka begitu, ketika sudah matang ya yang diambil nangkanya. Bagian yang lain akan dibuang begitu saja atau mungkin untuk pakan ternak. Tetapi untuk saudara-saudara kita di Banjarmasin itu justru yang lebih berharga itu adalah itu tadi, bagian yang menyelubungi buah nangkanya itu tadi. Dan itu enak kalau sudah diolah begitu, bisa jadi aneka sayuran begitu. Ya. Kemudian keragaman jenis ikan. Ya. Ada ikan yang hanya ditemukan di satu daerah tertentu dan tidak ditemukan daerah lain. Ya. Kemudian bagi kita yang ada di Indonesia mungkin makan jeroan itu sesuatu yang lazim. Ya. Ada bahkan menjadi makanan-makanan khas. Ada soto babat, ada iso, ya. Ada apa lagi? Apa namanya, soto yang dengan bahan jeroan itu, soto sulung ya. Soto sulung itu soto yang isinya adalah daging dengan campuran tadi, ada babat, ada usus dan sebagainya. Tetapi mungkin bagi orang-orang dari negara-negara tertentu itu enggak lazim, jeroan itu bukan makanan orang gitu ya. Itu makanan ternak gitu. Nah, ini berkaitan dengan budaya. Ya, jadi apa yang dipilih orang untuk dimakan itu akan banyak dipengaruhi oleh tadi budaya yang berkembang di suatu daerah atau negara. Ditentukan juga oleh agama. Bagi kebanyakan orang daging sapi itu enak, ya. Itu pilihan prestis untuk sumber protein hewani. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang menganut agama Hindu tidak akan mau makan daging sapi, ya, karena sapi merupakan hewan yang disucikan. Demikian pula bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim, ya, apapun selama makanan yang lain masih ada, pasti tidak akan mau makan daging babi karena itu haram. Ya. Tetapi bagi orang-orang di daerah tertentu, daging babi ini menjadi olahan yang sangat terkenal, gitu. Ya. Misalnya di Bali itu olahan babinya macam-macam. Ya. Ada babi guling, ada apa namanya lawar, begitu ya. Itu sering menggunakan bahan dari daging babi. Ya. Di negara-negara Oriental juga olahan babi itu sangat terkenal, seperti misalnya di Chinese, di Cina. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana cara orang makan ini juga pasti nanti terkait dengan sistem budaya dan juga komoditi apa yang memang ada di sekitar mereka. Misalnya begini, ketika kita bicara tentang makan bersama di negara-negara India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya, itu biasanya nasinya ditempatkan di wadah yang besar dengan lauknya di situ, lalu makan bersama dengan tangan, gitu ya. Nah, budaya ini tidak bakalan kita temukan di Jepang atau Cina misalnya. Mereka menggunakan mangkuk-mangkuk kecil, nasinya di situ atau mie begitu, dan makannya pakai sumpit. Makan nasi pakai sumpit, iya, karena jenis nasinya adalah jenis nasi pulen, mirip ketan kalau punya kita. Sedangkan di India dan Pakistan, Bangladesh, itu jenis beras yang memang tumbuh baik di sana adalah jenis beras yang tidak pulen, yang pero orang Jawa bilang. Yang apa? Antar butirannya tidak lengket. Nah, itu kalau mau pakai sumpit ya rampung makannya sampai kapan ya? Menyumpit hanya dapat satu bulir nasi, begitu kan nggak kenyang-kenyang. Maka mereka makannya pakai tangan. Begitu.
Nah ini, bahwa ketersediaan komoditi, itu pasti terkait juga dengan iklim dan sebagainya, juga akan menentukan bagaimana cara orang itu makan. Ya. Mengapa olahan kedelai itu sangat-sangat populer dan banyak terdapat di Cina dan Jepang? Ya, karena memang kedelai itu sebetulnya bagus tumbuh di daerah subtropis, ya, subtropis. Karena kalau di tropis seperti negara kita, produktivitasnya itu tidak begitu tinggi. Produktivitasnya tidak begitu tinggi. Maka olahan-olahan kedelai semacam kecap, tauco, lalu tahu, itu asalnya ya dari daerah oriental. Ya, karena memang komoditi itulah yang banyak terdapat. Nah, Indonesia sebetulnya kaya sekali dengan aneka buah-buahan yang itu tidak terdapat di negara lain. Negara tropis kita itu buah terdapat panjang tahun. Kalian mau menyebutkan buah itu mungkin dari yang berasal dari seluruh Indonesia mungkin seharian nggak bakalan selesai. Tetapi kita ketika bicara tentang buah di negara Eropa yang paling hanya berkisar antara apel, pir, apelnya mungkin jenisnya macam-macam, ya. Pir, lalu peach, gitu. Beri-berinan, gitu, strawberry, raspberry, dan sebagainya. Nah di Indonesia jambu saja mungkin jenisnya jambu air itu bisa macam-macam. Ada kelengkeng, duku. Duku itu kan juga jenisnya macam-macam. Lalu salak, manggis, ya. Mangga saja di Indonesia jenisnya mungkin antar daerah berbeda-beda. Gitu. Nah pasti itu juga akan mempengaruhi budaya makan, olahan kuliner yang dikembangkan, itu akan sangat tergantung pada komoditi apa yang terdapat di suatu negara atau suatu daerah. Oke, sampai di sini apakah akan ada yang didiskusikan atau ditanyakan apa saja yang berkaitan dengan makanan? Ada? Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, baik. Lanjut ya kalau begitu. Oke, sekarang kita bicara tentang peristilahan karena apa namanya, istilah-istilah ini nanti akan sering kali kita gunakan baik di mata kuliah ini maupun mungkin di mata kuliah lain. Kalau bicara tentang peristilahan ya pasti yang akan kita acu bisa kamus, bisa apa namanya ensiklopedi atau bisa juga peraturan perundang-undangan gitu karena peraturan perundang-undangan itu biasanya diawali dengan peristilah, terminologi gitu supaya tidak menimbulkan salah persepsi. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan itu ada definisi yang cukup komprehensif mengenai pangan. Yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, jadi dari makhluk hidup dan dari perairan. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Maaf. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Ini tertuang di Undang-Undang tentang pangan. Ya. Jadi apapun yang berasal dari sumber hayati dan perairan, yang itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan, itu disebut sebagai pangan. Lalu dalam kamus ini ada peristilahan yang mungkin lebih sederhana begitu ya. Karena kalau kamus itu kan memang penggunaannya untuk semua kalangan ya, sehingga biasanya lebih simpel definisinya. Kalau ensiklopedi bisa lebih panjang, lebih komprehensif. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahan makanan itu bahan yang dapat dijadikan makanan. Jadi sederhana sekali. Dan diberi contoh beras, terigu, jagung, ubi. Kemudian masih di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan makanan itu adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Ya. Nah, seperti panganan, lauk pauk, kue, gitu ya. Lalu pengertian yang lain, segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh
yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, mengatur semua proses dalam tubuh. Ini yang seperti teman kalian sebutkan tadi, bahwa mengapa orang perlu makan, ya karena ini tadi untuk pertumbuhan, perkembangan, untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, tuh. Nah, Bu Purna ingin membandingkan dengan definisi yang terdapat pada Dictionary of Food Science and Nutrition. Bagaimana negara lain mendefinisikan pangan ini. Ya. Food itu didefinisikan sebagai any solid or liquid material consumed by a living organism to supply energy and build and replace tissue. Ya, jadi ini hampir sama. Bahwa yang disebut dengan pangan adalah material atau bahan-bahan yang bersifat padat maupun cair yang dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan akan energi serta perkembangan dan penggantian jaringan. Ya. Ada dibedakan dengan feed, ya. Food dibedakan dengan feed. Kalau feed itu food given to animals and birds. Jadi kalau itu diberikan pada hewan dan burung itu bukan disebut pangan tetapi makan, feed. Ya. Ya. Maka orang Jawa bilang kalau memberi makanan pada hewan peliharaan itu makani, gitu ya. Tapi jangan gunakan istilah makani pada orang. Ya kayak makani anak begitu ya. Jangan, karena itu lalu dianalogkan dengan hewan. Gitu. Ya. Nah, berikutnya nanti yang akan menjadi goal dari salah satu goal atau tujuan adalah bagaimana mengembangkan habit healthy eating ini. Ketika kalian sudah mempelajari aneka komoditi, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana komposisi gizinya, harapannya kalian akan bisa memanfaatkan keragaman sumber daya tadi untuk membangun habit atau kebiasaan healthy eating. Ya. Apa itu healthy eating? Ya, pola makan sehat itu adalah the practice of eating food that is rich in essential nutrients and within recommended dietary guidelines. Jadi, pola makan sehat adalah praktek mengkonsumsi atau makan makanan yang kaya akan zat gizi esensial untuk memenuhi atau sesuai dengan rekomendasi gizi, rekomendasi apa namanya RDA, panduan makanan yang direkomendasikan, gitu. Kalau di Indonesia AKG tadi ya, angka kecukupan gizi. Ya, jadi makan sehat itu cukup, tidak lebih, tidak kurang. Cukup yang bagaimana? Yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Seimbang itu artinya antara yang masuk dengan yang keluar itu sama. Dan itu pasti untuk berbagai jenis usia berbeda-beda. Untuk gender laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Karena metabolisme laki-laki dan perempuan beda, aktivitasnya berbeda. Ya. Untuk berbagai jenis golongan umur berbeda-beda. Tidak disebutkan angka kecukupan gizi itu perbedaannya berdasarkan kondisi ekonomi, enggak. Ya. Bahwa orang kaya makannya lebih banyak, tidak. Bahwa orang kaya harus makan lebih banyak hewaninya, tidak. Tetapi lebih kepada tadi usia, berat badan, jenis kelamin, aktivitas, kondisi fisiologis tertentu, misalnya hamil, menyusui, gitu. Ya. Itu untuk peristilahan. Semoga kalian nanti familiar dengan istilah-istilah ini, ya, dan tidak tidak bingung lagi penggunaannya itu untuk apa namanya, tidak bisa saling menggantikan begitu antara food feed misalnya ya, dan pengertian-pengertian ini semoga memberikan gambaran kira-kira nanti apa yang akan kita pelajari dan goal atau tujuan dari mempelajari mata kuliah ini apa toh, gitu ya. Sebagai orang yang nanti akan berkecimpung di bidang gizi, mungkin memberi edukasi pada orang lain, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, nanti harapannya setelah kalian mengenal berbagai komoditi, kalian akan bisa entah mengkombinasikan, entah meracik-racik tertentu sehingga pada akhirnya
habit atau kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat itu bisa terinternalisasi mulai dari diri kita sendiri. Ya. Bu Purna, kalau akan disela dengan pertanyaan atau mungkin penjelasan lebih lanjut, silakan, gitu ya. Mungkin tidak perlu menunggu juga saya beri kesempatan. Kalau daripada keburu lupa, saya mau nanya, silakan. Bu Purna, tidak masalah diinterupsi. Oke, lanjut. Ya. Nah, dari definisi atau peristilahan tersebut, kita bisa mengambil beberapa kata kunci atau keyword begitu mengenai apa itu bahan makanan. Ya. Bahan makanan adalah bahan organik asal hewan atau tanaman yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia setelah melalui proses pengolahan. Pengolahan di sini bisa sederhana maupun kompleks. Ya. Jadi ini definisi yang mungkin paling komprehensif mengenai bahan makanan. Daripada yang tadi terdapat di KBBI, bahan makanan itu adalah bahan yang bisa diolah dari makanan, begitu ya. Maka ini bisa memberikan batasan yang lebih atau definisi yang lebih komprehensif. Bahwa bahan makanan itu adalah bahan organik. Pasti. Bahan organik ya hanya bisa diperoleh dari tanaman, hewan, mungkin juga mikroorganisme, karena itu sudah berkembang juga sekarang. Tapi pasti tidak akan bisa diperoleh dari misalnya bahan tambang, ya, karena bahan tambang bukan bahan organik. Ya, gitu. Ya. Nah, Bu Purna memberikan ilustrasi beberapa jenis foto di sini. Ini ada tadi sudah kita bahas, ada jeroan. Ya. Bahwa ini bahan organik. Ini bahan makanan, ya, dapat dikonsumsi, ya, dapat, termasuk juga ini ya, babi, nanti olahannya jadi daging babi dengan berbagai bagiannya. Ini bahan organik karena berasal dari hewan, dapat dikonsumsi, dapat, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia setelah melalui proses pengolahan, dapat juga. Tetapi tidak semua orang bisa menganggap bahwa jeroan ini adalah bahan makanan. Karena ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai kultural, ada nilai-nilai terlebih adalah religius, ya, nilai-nilai religius yang membatasi sehingga bahan-bahan ini tidak dipilih sebagai bahan makanan. Babi misalnya jelas tadi ada. Bukan hanya saudara kita Muslim ya, orang-orang Yahudi pun itu tidak mengkonsumsi daging babi, mengharamkan juga, ya, orang Yahudi. Lalu tadi jeroan itu di beberapa negara itu tidak menganggapnya sebagai food, tetapi sebagai feed karena untuk pakan ternak. Ya. Lalu Bu Purna memberikan ilustrasi juga. Di sini ada apa ini? Rujak, Ibu. Rujak atau lotes gitu ya. Karena kalau orang Jawa Tengah, Jogja itu membedakan antara rujak dan lotes. Kalau seperti ini disebut lotes gitu, artinya potongan-potongan buah kita ambil lalu kita celupkan di saus gula kacang ini lalu dimakan. Tetapi kalau rujak potongan-potongannya lebih kecil, lebih tipis, langsung dicampurkan bersama-sama dengan bumbu, makannya pakai sendok gitu ya. Nah, apakah di sini ada proses pengolahan? Karena di sini kata kunci berikutnya adalah dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia setelah melalui proses pengolahan. Coba bandingkan dengan yang gambar yang di bawah ini atau gambar yang ada di sini. Ini juga ada buah, ya ini juga ada buah ya. Tetapi ini menjadi bagian dari pie. Ya. Ini juga buah, tetapi ini diolah dibuat koktail begitu. Artinya ada cairan perendamnya berupa cairan larutan gula dan asam begitu, lalu dikalengkan sama-sama dari buah. Kira-kira ini mau menjelaskan tentang apa? Ada yang bisa memberikan pendapat?
proses pengolahan yang serjaan sapa sederhana sampai kompleks. Ya, betul sekali. Ya. Jadi ini mau memberikan gambaran bahwa sama-sama buah, tetapi ada yang hanya diolah secara sederhana, pengupasan, pemotongan, pemberian saus. Ada yang cukup rumit juga, karena di sini harus dibuat pie, lalu digabungkan dengan bahan-bahan lain, sehingga menjadi hidangan yang menarik. Ada proses yang sangat kompleks, karena di sini diperlukan peralatan, bahan pengemas, dan prosedur pengolahan yang lebih panjang daripada dua olahan yang sebelumnya kita diskusikan. Tetapi ketika sudah masuk ke tubuh, tubuh tidak akan membedakan mana yang sudah diolah, saya cerna dulu enggak. Kalau kebetulan ini dimakan bareng-bareng, ya sudah. Nanti tubuh dengan mekanismenya sendiri akan tidak lagi memandang bahannya itu apa, gitu ya. Tetapi untuk memecah karbohidrat yang ada di buah ini, sel harus mengeluarkan enzim apa, itu nanti di metabolisme, gitu. Ya. Nah, jenis olahan dan tampilan seperti ini lebih kepada apa? Karakteristik sensoris yang penting. Ketika rujak atau lotes ini mengapa harus menggunakan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya 6 buah. Dengan disusun kombinasi yang seperti ini, ada kuning, jejer putih, disandingkan juga dengan warna oranye, lalu nanti ada warna kuning yang lain, ada warna merah, seperti itu. Itu lebih ke bagaimana memuaskan indera mata, begitu yang itu menurut banyak penelitian juga sangat berperan penting untuk meningkatkan daya tarik seseorang akan satu makanan. Kalau ini dicampur baur gitu, sebetulnya kan juga tidak mengubah nilai gizi kan ya. Kalau notonya itu tidak seperti ini kan juga nilai gizinya nggak berubah. Tetapi pasti akan jauh tidak menarik dibandingkan penataan yang seperti ini. Ketika seseorang sudah tertarik dengan melihat, maka tahap selanjutnya adalah dia juga tertarik untuk makan. Appetite-nya, seleranya akan tergugah. Ini pie seperti ini juga sama. Pie polosan itu juga banyak. Tetapi mengapa repot-repot menambahkan aneka macam buah? Ya karena tadi, supaya karakteristik sensorisnya meningkat. Nah kalau ini kan nggak kelihatan. Hanya kita harus percaya pada labelnya. Oh, di dalam Del Monte Fruit Cocktail itu ada apel. Oh, ada nanas. Ya. Nah, ketika dibuka, loh kok lembek ya? Loh kok gitu. Misalnya ya. Tetapi ini punya kelebihan juga. Kelebihannya apa? Olahan ini dengan olahan pie dan olahan rujak tadi atau lotes tadi. Ada yang mau berpendapat? Tahan lama, betul sekali. Bahwa ketika buah itu diolah menjadi koktail dan dikalengkan, ini daya simpannya bisa jauh berlipat-lipat daripada dua olahan yang lain. Ya. Nah, karena tahan lama, maka dia juga bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, ditransportasikan, gitu. Bisa dipajang di toko-toko, gitu. Ya. Jadi meskipun mungkin ini nilai gizinya berkurang karena ada proses pemanasan, sehingga mungkin sebagian zat gizi yang tidak tahan panas itu akan mengalami kerusakan, tetapi toh ini masih punya kelebihan tadi. Sehingga mungkin orang mana ya, orang mana ya misalnya, orang Jepang misalnya yang mereka tidak bisa membudidayakan nanas karena memang iklimnya tidak sesuai, mereka masih bisa makan nanas. Ya, karena tersedia dalam bentuk kalengan seperti ini. Ya. Kalau kita ngirim rujak ke Jepang itu kan ya belum sampai sudah tumbuh yeast, bakteri yang merusak. Tetapi ketika dikalengkan ini masih tahan. Apakah suara saya ada tambahan suara adzan? Rumah saya dekat masjid. Tadi ada Bu, sempat ada. Oh ya. Kamar. Kalau misalnya agak keras mengganggu, kita pause dulu begitu ya. Karena ini rumah saya itu sangat dekat dengan masjid. Mengganggu atau tidak? Tidak kok Bu. Tidak, Bu, tetap jelas. Oke. Dengar jelas. Lanjut ya.
Ya, nah dari definisi yang terakhir tadi kita bahas ada 3 kata yang ini menjadi kata kunci, yaitu yang pertama bahan organik, yang kedua memenuhi kebutuhan manusia, dan yang ketiga ini melalui proses pengolahan. Untuk bahan organik tadi ada batasan-batasannya bahwa bahan itu lazim dikonsumsi. Ya, tadi makanya contoh jeroan dan babi tadi perlu dipertimbangkan karena itu bagi beberapa orang itu bukan bahan makanan. Karena tidak lazim. Tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, norma budaya, kultural. Ya. Kemudian memenuhi kebutuhan manusia, tadi pada saat awal teman kalian sudah menemukan sendiri bahwa kebutuhannya itu memenuhi rasa lapar, tapi juga ada kebutuhan gizi. Ya. Nah, dalam perkembangan zaman, makanan ini juga kadang dikaitkan dengan estetika. Keindahan gitu ya, nilai keindahan. Misalnya saja di mana ya? Di hotel-hotel gitu, mengapa makanan itu bisa sangat mahal? Ya. Ya karena mungkin di sana ada nilai estetika yang harus dipenuhi. Ada diberi garnish yang sangat indah, tempat penyajiannya dengan alat-alat saji yang harganya juga mahal, lalu juga dipilih bahan-bahan yang kualitasnya nomor 1, dengan karakteristik sensoris tertentu. Ya. Nah itu. Kemudian higiene. Higiene ini apa ya? Kaitannya dengan bagaimana bahan makanan itu harus diyakinkan betul sehingga dalam prosesnya dan sampai penyajiannya untuk siap dimakan itu bisa dipastikan keamanannya. Ya. Nah ini kan yang berkembang. Kalau dulu betul-betul ketika nenek moyang kita pada masa awal-awal peradaban begitu, makan itu ya semata-mata hanya untuk memenuhi rasa lapar. Ya. Mereka berburu, menangkap hewan, disembelih, nyembelihnya ya mungkin tidak seperti sekarang dengan berbagai macam ketentuan begitu. Ketika belum ditemukan api ya mungkin langsung dimakan begitu saja. Ketika ditemukan api ya lalu mungkin dibakar atau dipanggang. Lalu berikutnya dikenal berbagai macam bumbu-bumbu, ada garam yang ternyata oh kok dengan bumbu ini ketambahan ini kok menjadi lebih enak gitu. Ya. Nah, sampai sekarang ada begitu banyak olahan makanan yang bumbunya bisa dalam satu olahan itu bisa sampai 10 macam bumbu yang digunakan. Gulai misalnya, gulai itu bumbunya kan sangat banyak sekali. Ya. Tuh. Nah, ini masih terkait dengan estetika, higiene, dan prestis. Ini mungkin semakin menemukan wujudnya di milenial ini ya. Artinya kan mungkin menjadi tren ya. Kalau baru ada satu jenis makanan, produk makanan yang booming begitu ya. Kalau belum mencicipi dan belum memamerkan ke media sosial lalu dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ketika pergi ke suatu resto atau apa yang memang itu katakanlah menjadi acuan bagi kaum milenial untuk bisa disebut sebagai mengikuti perkembangan zaman begitu. Jangan dimakan dulu, dipotret dulu. Unggah. Add mana begitu menikmati apa misalnya tengkleng gajah saat beberapa waktu lalu kan ini menjadi sangat fenomenal begitu. Lalu kalau sekarang kira-kira di kalangan kalian kaum muda itu yang baru tren apa ya? Dulu sempat menjadi tren juga keripik pedas dengan level 1 sampai 10 maicih gitu ya. Itu belinya sampai antri-antri begitu. Ya. Ya, lalu sekarang ada waffle itu yang katanya juga harus antri 1 jam begitu ya di counter-counternya gitu. Nah, kalau sekarang mungkin Bu Purna sudah beberapa tidak mengikuti perkembangan. Kira-kira sekarang yang populer di kalangan anak muda milenial apa ini? Seblak, Bu. Seblak, ya seblak itu
sudah agak lama juga meskipun sampai sekarang juga masih populer. Apalagi? Kroffel. Travel. Apa? Kroffel. Travel, ya itu yang sampai antri sampai 1 jam itu ya katanya. Ya. Ada lagi apa? Gacoan, Bu. Apa itu? Mie itu Bu bentuknya. Oh, mie. Oke, Ignatius Altar mungkin bisa cerita gacoan itu seperti apa? Mie yang bedanya dengan mie konvensional? Jadi itu kan brand ya Bu itu. Brand saya tahunya baru ada di Jogja ini Bu tempatnya. Jadi itu belum lama sih Bu aslinya tuh besarnya namanya. Itu saya mulai kelas 1 dulu itu sudah ada Bu. Gitu. Yang bikin itu populer banget itu aslinya nggak sehat itu Bu aslinya Bu. Itu pedasnya itu Bu. Oh ya, lebih ke level pedasnya ya. Sama aslinya overall rasanya juga nggak kalah sama harganya Bu. Bisa dibilang murah. Oh, oke. Jadi populernya karena tadi pedasnya dan murah. Oke, ya. Jadi apa namanya? Baik juga kalau kalian mengikuti tren-tren seperti ini bukan untuk semata-mata tadi ya, biar sama dengan yang lain, tetapi kalian bisa meninjaunya dari aspek gizi. Karena dulu ada apa namanya? Es kepal itu ya. Sempat booming juga tuh itu ya es kepal. Iya, Ibu, es kepal Milo. Nah, itu es kepal Milo itu. Itu kami pernah iseng-iseng menghitung kalorinya, ternyata sekali makan es saja itu bisa sampai 500 kalori. Itu kan sama dengan 1 kali makan besar gitu. Padahal bagi kalian itu kan belum makan ya, karena itu hanya es kepal gitu. Tapi kadar gulanya sangat tinggi ya. Itu bisa sampai 500-an kalori gitu. Ya. Nah, fenomena dinamika apa namanya kuliner seperti ini baik menjadi bahan pencermatan bagi kalian, bagi kita yang ada di bidang gizi untuk mengkritisi, ya, mengkritisi populernya kenapa toh? Lalu dilihat dari aspek gizinya seperti apa, dilihat dari aspek higienanya itu seperti apa, bersih atau tidak, bagaimana prosesnya itu diolah, gitu. Itu mungkin menjadi kajian yang menarik bagi kita yang ada bagi kita yang mendalam tentang gizi. Lalu seiring dengan apa namanya perkembangan juga bahwa sekarang semakin banyak orang yang sadar bahwa kesehatan optimal itu terutama dipengaruhi oleh pemilihan bahan makanan. Maka pemilihan makanan yang dikonsumsi. Maka ada istilah you are what you eat. Apa yang kamu makan itu yang akan menentukan kamu itu mau jadi apa. Gitu. Ya. Tadi Bu Purna baru mendapatkan satu video singkat mengenai negara yang disebut Nauru. Itu negara di Oseania, kecil begitu negaranya ya. Pernah menjadi negara paling makmur di dunia. Pendapatan nasional brutonya itu 3 kali pendapatan dari Amerika. Karena apa? Karena mereka punya tambang fosfat yang itu harganya mahal diekspor dan dieksploitasi habis-habisan. Nah, pada saat mencapai puncak eksploitasinya itu, pendapatan negara itu sangat besar dan itu ternyata mempengaruhi gaya hidup dari orang-orang yang ada di Kepulauan Nauru itu. Mereka makan tidak terkontrol begitu sehingga ada satu masa tambang fosfatnya mulai habis. Nah, itu kolaps negaranya. Kolapsnya apa? Perekonomiannya hancur, alamnya hancur karena pertambangannya itu tidak ramah lingkungan, biota lautnya rusak, hutannya rusak, begitu, dan ini kondisi kesehatan masyarakatnya rusak. Karena dengan pendapatan yang besar ternyata hampir 60% orang di situ itu obesitas. 40% diantaranya kena diabetes. Yang lain juga berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif, jantung koroner dan sebagainya. Itu di Kepulauan Nauru. Ya. Nah, sekarang trennya sudah berbeda. Sekarang akan ada semakin banyak orang yang memandang makanan itu sebagai satu cara paling penting untuk menentukan gaya hidup yang sehat. Tadi you are what you eat tadi. Ya. Maka
syarat-syarat yang diajukan pun ketika seseorang memilih makanan itu juga pada akhirnya mengarah ke situ. Banyak enggak bahan tambahan yang diolah, yang gunakan selama pengolahan? Pewarnanya aman enggak? Bahannya itu segar atau tidak? Bagaimana alat-alat yang digunakan untuk mengolah? Yang mengolah higienanya seperti apa? Orangnya sehat atau tidak? Nah, itu sekarang semakin kompleks seperti itu. Maka ketika bicara tentang asupan makanan tidak lagi pada pemenuhan rasa lapar dan kebutuhan gizi saja. Meskipun ini masih menentukan menjadi faktor yang sangat penting. Tetapi perkembangan tadi gaya hidup itu akan juga menentukan ke sana. Proses pengolahan tadi sudah kita diskusikan, ada yang sangat sederhana, sekedar mencuci pun itu sudah masuk ke proses pengolahannya. Untuk mengupas atau memperkecil ukuran, memotong-motong, sampai yang kompleks seperti tadi sudah kita diskusikan, contohnya makanan kawin. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Atau bahan diskusi, silakan. Belum? Kalau belum, sekarang kita ke ciri-ciri umum bahan makanan. Karena tadi bahan makanan itu berasal dari makhluk hidup, ya. Maka sedikit atau banyak ciri-ciri umum bahan makanan itu juga tidak lepas dari makhluk hidup yang menjadi asal dari bahan makanan tersebut. Nah, di sini ciri-ciri umum bahan makanan yang pertama yang paling penting kalau ini ditinjau dari sudut gizi adalah bahwa bahan makanan itu yang merupakan sumber gizi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karbohidrat, protein, lemak ini menjadi sumber energi, ya. Kemudian lemak, vitamin, mineral, air ini menjadi sumber dari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam jumlah jauh lebih sedikit daripada karbo, protein, dan lemak. Ini disebut sebagai zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak. Vitamin, mineral ini zat gizi mikro. Air ini baru berapa tahun ya? Ini dimasukkan sebagai bahan makanan. Karena justru kekurangan air ini yang paling diwaspadai. Orang hanya bisa bertahan hidup tanpa air itu paling sekitar 2 harian begitu ya. Tetapi tanpa makanan dia masih bisa bertahan sampai 4 harian. Nah, kemudian karena berasal dari makhluk hidup, maka ciri umum bahan makanan adalah secara alamiah itu memiliki tekstur lunak dan kadar air yang tinggi. Seperti manusia itu kan 70%-nya berupa air ya. Hewani juga mungkin hampir sama. Nabati juga pasti kadar airnya tinggi. Ya. Kemudian karena berasal dari makhluk hidup, maka bahan makanan ini juga masih memiliki enzim yang aktif. Sehingga masih mengalami proses metabolisme, dan inilah yang nanti akan menjadi dasar mengapa bahan makanan itu bisa mengalami perubahan dan kerusakan. Ya, karena ada enzim yang masih berperan di dalam proses metabolisme karena dia berasal dari makhluk hidup. Nanti ini yang akan kita uji coba, kita amati dalam penugasan yang kedua. Oke. Ya. Nah, mungkin mengingatkan saja kalau kita bicara tentang makhluk hidup, maka satuan terkecil dari makhluk hidup yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan itu adalah sel. Ya, satuan terkecil. Nah, ini struktur selnya seperti ini. Ini struktur sel yang sempurna ya, eukariotik begitu. Dalam tanaman, ini sel tanaman, ada dinding sel, ada membran plasma, ada vakuola, kloroplas, ini hanya terdapat pada tanaman ya. Ada aparatus atau badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ya, ada nukleus inti sel, dan ada ribosom. Ya. Kemudian kalau cairan yang ada di dalam sel ini disebut sitoplasma. Ya, sitoplasma.
Oke. Secara umum komponen-komponen sel makhluk hidup itu seperti ini, tetapi nanti dalam hewan itu ada sedikit modifikasi, dia tidak punya dinding sel. Ya. Dia tidak punya kloroplas. Ya. Maaf, dia tidak punya kloroplas. Karena dia tidak bisa mensintesis karbohidrat, gula ya dari CO2 dan H2O dengan adanya sinar UV. Kalau tanaman itu bisa karena ada dapurnya berupa kloroplas ini. Ya. Membran sel ini selaput tipis yang tidak kaku dan bersifat semi permeabel, jadi masih bisa dilalui oleh air dan gas ya. Jadi ini dapat dilewati oleh partikel berukuran kecil. Nah, membran sel ini terdapat pada tanaman maupun hewan, sel tanaman maupun hewan. Kemudian yang dinding sel itu hanya terdapat pada tanaman, ya. Maka sifatnya lebih kaku atau rigid. Dan ini biasanya tersusun oleh karbohidrat tak tercerna yaitu selulosa. Maka sumber serat yaitu karbohidrat tak tercerna itu umumnya berasal dari tanaman yang menyusun dinding sel tadi. Inti atau nukleus ini berfungsi mengendalikan aktivitas sel, ini pembawa informasi genetik, ini nanti mungkin banyak kalian bahas di biologi manusia gitu ya, tetapi untuk bahan makanan ini tidak begitu menjadi hal yang penting. Kemudian sitoplasma ini berupa koloid, protein dan substansi lain yang terdispersi dalam air di dalam sel, merupakan sumber nutrisi yang diperlukan sel untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Kemudian RE tadi, retikulum endoplasma dan ribosom, ini di sana terjadi proses-proses pembentukan protein dari asam amino. Kemudian yang berperan di dalam pembentukan energi itu adalah bagian yang disebut mitokondria. Ya. Nah, di mitokondria ini terjadi proses utama sel yaitu respirasi, di mana zat gizi terutama karbohidrat ya itu dioksidasi dan dihasilkan sejumlah energi yang dibutuhkan oleh sel. Kloroplas ini hanya terdapat pada tanaman, tadi sudah kita diskusikan ya. Nah, kemudian kalau bicara tentang bahan makanan dari hewan, maka nanti kita juga harus mengenal karakteristik sel dan jaringan pada hewan. Karena yaitu bagian itu yang nanti akan kita gunakan, kita manfaatkan sebagai bahan makanan hewani. Ya. Ada 5 kelompok jaringan dalam tubuh hewan. Yang pertama yang disebut jaringan epitelial ya. Ini menutup seluruh permukaan tubuh, jadi termasuk kulit itu adalah jaringan epitelial. Dan jaringan ini juga membatasi antar rongga-rongga di dalam tubuh. Ya. Kemudian jaringan ikat, yaitu jaringan yang menghubungkan dan menyangga jaringan tubuh yang lain. Nah, berdasarkan tipenya ini ada beberapa macam jaringan ikat, misalnya jaringan areolar. Ya. Ini penting untuk menjaga organ agar tetap berada di tempatnya. Misalnya organ jantung, paru itu ya biar tetap di tempatnya, itu ada jaringan areolar yang mengikat. Kemudian jaringan areolar yang lain adalah jaringan adipos, ini menyimpan lemak, ya. Jaringan lemak di tubuh begitu disimpan. Jaringan ini juga terdapat di sekeliling organ karena dia berfungsi sebagai pelindung organ. Ya. Oke, kemudian jaringan serat ini membentuk ligamen dan tendo. Ligamen itu untuk memegang tulang bersama-sama dengan sendi. Ya. Kemudian kalau tendo ini melekatkan otot pada tulang. Ketika kita bicara tentang daging, bahan makanan dari hewan, itu sebetulnya kita bicara tentang otot. Ya. Karena yang disebut daging itu ya otot itu tadi. Ya. Jaringan serat ini membungkus dan mengikat serat-serat otot atau serabut-serabut otot. Lemak, jaringan adipos dalam beberapa jenis hewan ini sangat mudah dikenali ya, keberadaan lemak misalnya
pada jenis-jenis daging sapi begitu, secara kasat mata terlihat jaringan adiposnya berupa massa putih padat begitu, padat tetapi juga lunak ya, itu jaringan adipos. Di daging babi ini juga gampang diamati begitu. Jadi ada bagian kulit, habis itu lemak, lalu daging, lalu nanti ada lemak lagi begitu ya, dalam bentuk lapis-lapis. Ya, tadi jaringan areolar ya, jaringan ikat yang pertama. Kemudian jenis berikutnya adalah tulang rawan. Ini terdapat pada ujung tulang yang panjang serta menyusun piringan antar ruas tulang belakang. Kemudian jaringan ikat yang ketiga adalah tulang. Ya, tulang ini merupakan penyusun kerangka tubuh dan komposisi utamanya adalah garam kalsium fosfat. Nah, mengapa untuk kesehatan tulang itu diperlukan kalsium, asupan kalsium yang memadai ya karena memang penyusun utamanya adalah kalsium fosfat. Oke. Kemudian jaringan otot. Nah, ini sebetulnya merupakan bagian terpenting ketika kita bicara tentang bahan makanan hewani, yaitu daging, yaitu otot. Nah, jaringan otot ini tersusun oleh sel-sel memanjang yang disebut serabut. Serabut otot ya, di mana serabut otot itu tersusun atas protein-protein berupa aktin dan myosin. Ya. Nah, serabut otot ini fleksibel, dapat berkontraksi, memendek, menebal, tapi juga memanjang begitu. Serabut otot yang berkontraksi atau memendek itu karena bereaksinya aktin dan myosin membentuk aktomyosin. Seperti ketika kita mencengkeram begitu ya, lalu ada orang awam bilang ototnya terlihat gitu ya. Itu sebetulnya kalian menyatukan aktin dan myosin tadi membentuk aktomyosin sehingga berkontraksi, pendek dan mengeras. Ya. Kemudian yang keempat jaringan syaraf. Ini kalau dalam bahan makanan mungkin tidak begitu signifikan kita bahas ya. Kemudian jaringan cairan ini tersusun atas darah dan getah bening. Kemudian juga berupa sel sel-sel yang bergerak di antara matriks cairan antar sel. Gitu. Jadi ini juga mungkin kalau dari aspek bahan makanan juga tidak begitu signifikan, hanya mungkin beberapa kelompok orang atau daerah itu memanfaatkan darah juga sebagai bahan makanan. Ya. Dipadatkan menjadi dadih atau saran begitu, atau bahkan dicampurkan pada saat pengolahan. Di mana ya? Sumatera Utara mungkin di Batak begitu. Salah satu kelompok Batak, karena Batak itu kan luas ya. Itu ada olahan makanan yang terkenal di mana proses pemasakannya itu ditambahkan darah segar sesaat sebelum Ibu namanya Bu. Sangsang ya. Ya. Ya, itu Batak mana ya kalau tahu? Kalau Bataknya saya kurang paham Ibu. Okay. Tapi karena dulu teman SMP saya banyak yang Batak, jadi sering ngomongin itu. Oke, ya. Jadi sangsang itu memang sangat terkenal dan khas gitu. Kalau orang daerah-daerah lain mungkin ngeri gitu kok darah ditambahkan. Gitu. Tapi ya itu kuliner asli mereka dan itu ya merupakan kekayaan kebudayaan. Kuliner terutama budaya kuliner yang mewarnai begitu kayanya budaya kuliner kita di Indonesia. Gitu. Bumbu apalagi ya tadi seperti kekhasan bumbu tadi di Batak itu juga ada bumbu khas andaliman ya, seperti merica begitu ya, hijau begitu, dan itu sangat khas rasanya, sangat khas ya, nggak ada di daerah lain ya, gitu. Oke, nah kita sampai ke penghujung. Sampai jam berapa ini? Kita sampai jam 12 ya? Iya, Bu. Oke, ini masih 5 menit. Silahkan bisa sambil presensi, yang belum presensi, sambil saya akan menjelaskan mengenai penugasan. Penugasannya ringan, jadi kalian mendata
apa saja makanan dan minuman yang kalian konsumsi setiap hari. Mulai besok pagi ya, mulai sarapan besok pagi. Tidak usah, orang Jawa bilang tidak usah di anak-anaknya loh ya. Seperti tadi teman kalian makannya nasi sama oseng tempe dan tahu ya tidak apa-apa. Tidak karena ini didata lalu ibu saya lalu ditambah sayur tambah nanti empal, jangan ya. Pokoknya natural saja seperti yang kalian jalani sehari-hari. Yang biasanya hanya minum susu ya sudah, lanjutkan saja sesuai dengan kebiasaan yang kalian lakukan selama ini. Ya. Nah, kalian data dan ini ditabulasi sudah ada formnya, tabelnya. Silahkan nanti kalian buka form penugasan 1 ya. Kemudian kalian nanti analisisnya seperti apa? Analisisnya nanti seperti membuat toli begitu ya. Berapa kali selama 3 hari saya makan nasi? Nasi itu apa? Oh, serealia. Nah, masukkan di serealia. Serealia selama 3 hari ternyata saya tadi 9 kali, kebetulan pecinta nasi mungkin ya. 9 kali makan nasi, snacknya itu rengginang mungkin ya. Rengginang kan juga dari nasi juga. Atau karak goreng misalnya, apa intep goreng gitu. Didata saja, didata apa adanya. Nah, nanti setelah 3 hari, jadi 9 kali makan ya, 9 kali pola makan umum di Indonesia. Pagi, siang, malam, selama 3 hari. Termasuk tadi, kalau di tempatnya suster tadi snack tadi. Kalau di rumah-rumah ya cemilan, apa saja yang kalian konsumsi. Lalu analisisnya nanti analisis pola konsumsi berdasarkan pedoman umum gizi seimbang. Nah, maka kalian harus membaca apa itu pedoman gizi seimbang. TGS, tumpeng gizi seimbang. Misalnya, ternyata pilihan makanan saya dan minuman saya selama 3 hari itu dominan olahan-olahan yang banyak mengandung gula. Nah, menurut PUGS dan TGS ini benar apa enggak? Begitu. Ya, karena mestinya gula itu di kerucut tumpeng atau di puncak piramida itu hanya boleh sedikit. Ya, tuh. Oke. Karena waktunya sudah habis, maka untuk form penugasannya nanti dipelajari sendiri. Kalau masih belum jelas, nanti bisa kita diskusikan melalui WA Group ya. Jadi ini tugasnya adalah tugas individual, 3 hari, lalu nanti minggu depan, mungkin tidak semua bisa kita bahas, tetapi mungkin nanti Bu Purna akan mengambil beberapa contoh untuk bisa kita diskusikan bersama bagaimana pola konsumsi kalian selama 3 hari itu. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan. Ibu izin bertanya. Silakan. Kan itu 3 hari berarti kan dihitung dari besok kan. Besok kan tanggal 8 berarti 3 hari itu berarti tanggal 10 ya Ibu? Sampai Minggu. Kalau misalnya ada yang terlewat, ya pokoknya nanti nanti akan saya buatkan jendela tugas. Nanti maksimal pengumpulan tugasnya itu sehari sebelum perkuliahan, jadi hari Rabu. Nah, kalian mau mulai hari Minggu juga sebetulnya nggak apa-apa, masih ada waktu Minggu, Senin, Selasa. Tetapi kan kalian perlu melakukan analisis, perlu membaca pustaka, ya. Jadi mungkin baik kalau dimulai besok, tabulasi dulu, lalu nanti kalian bisa sambil membaca pustaka-pustaka yang sudah Bu Purna unggah untuk nanti melakukan analisis. Begitu? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu izin bertanya. Silakan Gabriela. Untuk minumannya juga dicantumkankah atau iya, tidak, Bu? Iya, termasuk air putih. Berapa kalian mengkonsumsi air putih sehari? Berapa gelas gitu. Sirup apa namanya? Tadi mungkin masih ada yang es kepal atau mungkin ada apa minuman-minuman lain yang kekinian, Coke ya, Cola, Fanta, Sprite. Maaf ini nyebut merek. Atau minuman instan yang sasetan, pokoknya apapun yang kalian makan itu dicatat. Yang nggak perlu dicatat makan hati. Kalau hati bahan makanan ya tetap dicatat ya, misalnya semur hati ayam ya itu dicatat, itu bukan makan hati, jangan petik.
atau makan angin itu juga nggak perlu dicatat. Francisca silakan. Francisca mau tanya? Oh enggak. Masih ada? Baik, kalau nanti masih ada ya belum jelas, kita bisa sampaikan di grup begitu ya. Karena mungkin kalian juga harus melanjutkan aktivitas. Baik, oh ya, saya perlu mendokumentasikan dengan memotret. Bentar ya. Baik, saya minta dinyalakan sebentar saja kameranya. Saya dokumentasikan untuk perkuliahan pada hari ini. Ya, Nevia belum dinyalakan. Ignatius Altar, silakan. Ya, halaman 1 dari Vera sampai Gabriela. 1, 2 detik. Bentar, saya simpan dulu. Bentar ya, ini laptop saya itu sudah lambat. Ya. Lah, kok lama tuh? Malah error. Apakah ada yang bisa membantu Bu Purna untuk memotretkan? Screenshot. Sepertinya PJ-nya saja bisa, Bu. Oke. Tania atau Putri ya? Oh iya, Bu. Tadi di pertengahan perkuliahan sudah saya ambil dokumen. Baik, terima kasih. Nanti dikirimkan ke Bu Purna untuk dokumentasi pembelajaran. Baik, para mahasiswa, terima kasih untuk kebersamaan kita pada kuliah perdana ilmu bahan makanan dasar. Silahkan tugasnya nanti dikerjakan dengan sukacita ya, jangan menjadi beban. Toh kalian hanya mencatat yang kalian makan sendiri, gitu. Lalu minggu depan kita ketemu lagi. Nanti akan Bu Purna buatkan jendela penugasannya sampai hari Rabu. Begitu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan, tetap aktif, tetap semangat. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Saya tutup ya. Terima kasih.